Halo semuanya, di sini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu cost per happiness. Gimana sih caranya biar kita tetap bisa seneng-seneng tapi nggak bikin keuangan kita, ya bocor alus gitu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, coba bayangin ini. Kamu pernah nggak sih beli sesuatu yang pas saat itu tuh rasanya, wah butuh banget. Pas lihat barangnya, pengen. Pas check out, rasanya lega. Terus pas paketnya datang, senangnya bukan main. Tapi beberapa jam kemudian atau mungkin besoknya perasaan senang itu kok hilang ya, jadi biasa aja. Masalahnya uangnya udah pergi dan saldonya nggak ikut balik lagi. Kenal banget kan sama perasaan itu? Nah kalau kamu pernah ngerasain itu tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh human thing banget. Soalnya sering banget pengeluaran kita itu bukan buat nutupin kebutuhan, tapi buat nutupin sebuah rasa. Entah itu rasa capek abis kerja, rasa bosan, atau mungkin rasa pengen kayak orang lain. Atau sekedar pengen self-reward aja. Dan itu semua wajar banget, manusiawi. Jadi, masalahnya sebetulnya bukan di boleh nggak sih kita senang-senang? Boleh banget. Tapi kadang kita tuh suka bingung bedain mana pengeluaran yang benar-benar ngasih kebahagiaan jangka panjang dan mana yang cuma ya obat penenang sesaat. Makanya yuk kita kenalan sama satu konsep yang simple tapi nampol banget. Biaya per rasa bahagia atau cost per happiness. Jadi apa sih cost per happiness itu? Gampangnya gini deh, ini tuh cara kita ngukur apakah uang yang kita keluarin itu sepadan nggak sama rasa seneng yang kita dapat, baik dari segi besarnya maupun lamanya. Ini bukan rumus matematika yang ribet loh ya, anggap aja ini kayak cermin, alat bantu biar kita lebih sadar. Tujuannya bukan buat bikin kamu jadi pelit, sama sekali bukan. Tujuannya cuma satu, biar kita lebih jujur sama diri sendiri. Coba deh kita lihat perbandingannya di sini. Di kolom kiri, ada yang namanya kesenangan instan. Kayak kalap pas flash sale, jajan karena gabut, atau beli barang biar nggak ketinggalan tren. Wih, pas dilakuin sih seru banget ya, dapat dopaminnya langsung. Tapi, nguapnya juga cepet banget. Nah, bandingin sama yang di kanan, kepuasan yang lebih awet. Sesuatu yang kadang lebih simpel loh, kayak makan bareng keluarga, atau beli perkakas yang emang kepake tiap hari. Ini bukan berarti kita anti reward ya, tapi lebih ke memilih reward yang gizinya lebih tinggi buat kebahagiaan kita. Nah, ini dia nih inti perubahannya. Kita perlu geser sedikit pertanyaan di dalam kepala kita. Dari yang tadinya cuma, dompet gue cukup nggak ya buat beli ini? Jadi pertanyaan yang lebih dalam. Rasa seneng yang bakal gue dapat dari barang ini, sepadan nggak sih sama uang hasil keringat gue? Oke, teorinya udah dapat ya. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Ada 3 pertanyaan sakti yang bisa kamu pakai setiap kali mau belanja sesuatu di luar kebutuhan pokok. Pertama, coba tanya ke diri sendiri. Ini barang bakal bikin gue seneng berapa lama ya? Cuma pas unboxing doang, 10 menit, atau seharian, atau jangan-jangan bisa dinikmati berkali-kali? Terus yang kedua, nah ini nih yang kadang agak nusuk. Gue beli ini beneran buat gue atau buat dilihat orang lain? Jujur aja banyak loh pengeluaran kita itu buat status, bukan buat fungsi. Dan yang terakhir, abis beli ini, hidup gue jadi lebih enak atau cuma saldo gue aja yang makin tipis? Percaya deh, kalau 3 pertanyaan ini dijadiin kebiasaan, banyak banget keputusan belanja kamu yang bakal berubah. Bukan karena kamu jadi takut belanja, bukan. Tapi karena kamu jadi sadar, kamu jadi punya kendali. Dan di dunia keuangan, sadar itu adalah kekuatan super. Oke, setelah tahu konsepnya, mungkin ada yang mikir, wah berarti gue nggak boleh jajan lagi dong. Tunggu dulu. Solusinya bukan berhenti seneng-seneng. Solusinya adalah kita bikin budget khusus buat seneng-senang. Yuk kita bangun sama-sama yang namanya anggaran pos waras. Coba deh kita jujur-jujuran. Pengeluaran yang cost per happiness-nya rendah tuh sering banget kita lakuin kan? Kayak beli barang cuma karena gabut, scrolling e-commerce, ganti HP padahal yang lama masih oke banget, beli sesuatu cuma karena sayang diskonnya. Atau ini nih, ngemil bukan karena lapar, tapi karena suntuk atau capek. Hayo ngaku, kita semua pernah kayak gini. Dan pengeluaran-pengeluaran kayak gini tuh nggak benar-benar nambahin kualitas hidup, cuma nambal kekosongan sesaat aja. Dan sekali lagi aku tegaskan ya, solusinya bukan ngilangin semua kesenangan. Itu nggak bakal berhasil. Solusinya adalah kita siapkan dananya, kita rencanain kesenangannya. Nah inilah dia si pos waras itu. Anggap aja ini amplop khusus buat hal-hal yang bikin kita tetap waras. Entah itu buat ngopi-ngopi cantik, makan enak, atau beli perintilan lucu. Tapi
Ada batasnya yang udah kita tentuin sendiri. Dengan adanya pos ini, kamu bisa nikmatin itu semua tanpa ada rasa bersalah. Kenapa? Karena dananya emang udah disiapin. Jadi itu bukan lagi belanja impulsif, tapi kesenangan yang terencana. Sekarang aku mau kamu coba mikir sebentar. Coba deh, kalau kamu mau bikin pos waras buat bulan depan, kira-kira berapa ya angka yang masuk akal buat kamu? Nggak usah gede-gede kok, mulai dari yang kecil aja. Yang penting ada angkanya dan ada batasnya. Oke, kita udah sampai di tujuan utamanya, yaitu nemuin titik temu di mana kita bisa bahagia dengan sehat dan keuangan kita juga bisa tetap tenang. Ingat kuncinya ya, ketenangan itu datang dari kesadaran, bukan dari larangan. Pegang kalimat ini baik-baik. Bahagia yang sehat itu nggak harus bikin keuangan kita jadi sakit. Kita kerjakan bukan cuma buat nabung terus, tapi kita juga nggak bisa biarin semua keinginan sesaat ngegrogotin hasil kerja keras kita. Harus ada keseimbangannya. Oke, sebelum selesai, kita rangkum cepet ya poin-poin pentingnya. 1. Jangan cuma lihat harganya, tapi nilai juga bahagianya. 2. Belajar bedain mana kesenangan sesaat dan mana kepuasan jangka panjang. 3. Biasain pakai 3 pertanyaan sakti sebelum belanja. Dan 4. Bikin pos waras, biar bisa senang-senang tanpa rasa bersalah. Simple kan? Jadi, ingat ya, masalahnya tuh bukan kamu nggak boleh bahagia. Sama sekali bukan. Masalahnya cuma satu. Kita seringkali bayar terlalu mahal untuk kebahagiaan yang umurnya terlalu singkat. Padahal uang hasil kerja keras kita itu berharga banget, layak ditukar dengan sesuatu yang benar-benar berarti. Sebagai penutup, coba deh jujur sama diri sendiri. Ada nggak satu barang yang pernah kamu beli yang sekarang cuma jadi pajangan atau ya jadi penyesalan kecil? Coba ingat-ingat, karena seringkali kesadaran itu dimulai dari situ. Ternyata yang kita butuhkan pertama kali itu bukan gaji yang lebih besar, tapi pilihan yang lebih sadar. Itu aja.